Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para santri Pondok Pesantren Anharul Ulum Islamic Center bin Baz 28 Majalengka, hafizakumullah. Rekan-rekan para asatidzah dan para pengurus, pengasuh Ponpes yang saya banggakan, saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dalam mengemban tugas dan amanah yang mulia ini. Kajian ataupun tausiah siang hari ini dengan kita mengambil pelajaran manfaat dari kitab Riyadhus Shalihin, masuk di bab yang baru, yaitu bab as-sabr. Bab tentang kesabaran. Ini Masya Allah, anak-anak ya, dan juga ikhwah sekalian rahimakumullah. Ini satu hal yang luar biasa, sangat berat dalam kehidupan kita ini. Terlebih kita ini hidup di akhir zaman, mendekati hari kiamat. Hidup semakin berat dengan ujian, cobaan, dan juga mindset ataupun gaya-gaya hidup berat dalam menghadapinya, sehingga banyak orang yang kemudian tidak kuat dalam menghadapi ujian-ujian ini. Yang dengan tidak kuatnya mereka ada yang frustasi, mereka ada yang sampai ya hilang akal sehatnya, mereka ada yang tenggelam, larut dalam ya mengalirnya kehidupan yang entah kemana arahnya, dan bahkan ada juga yang sampai menggadaikan menjual agamanya, meninggalkan Islam sebagai agama yang mulia, yang itu akan menjadikan seseorang dia hidup selamat di dunia wal akhirah, ya, dia tinggalkan karena merasa bahwasanya hidupnya itu hanya dihadapi oleh dirinya sendiri. Tidak sabar. Tidak sabar. Padahal kalau kita semua, siapapun orangnya, memahami hakikat tentang kehidupan, mengerti bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya tentang kehidupan, maka niscaya mereka itu akan menghadapi kehidupan dengan tenang. Dengan tenang, ya, dengan senantiasa yang disebut dengan sabar ini. Nah, sebelum kita, anak-anak dan juga ikhwah rahimakumullah, membacakan apa yang menjadi penukilan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kitabnya beliau ini, baik dari ayat ataupun dari hadis, maka mari kita tengok tentang makna kesabaran itu. Di mana sabar ini, anak-anak, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realisasinya dalam kehidupan kita, bentuk nyatanya dalam kehidupan kita, itu tercerminkan dalam 3 poin. Dalam 3 sikap yang itu nampak dalam kehidupan kita. Di mana ketiga-tiganya itu adalah berupa pengendalian jiwa dan diri kita. Terkendalinya ya, dan juga ya, terarahnya jiwa kita. Jadi terkendali.
tidak sampai lepas kontrol, ya. Masih terus dikendalikan jiwa kita ini. Bagaimana bentuk pengendaliannya anak-anak dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mengendalikan diri dan jiwa kita ini untuk kita yaitu tidak merasa marah, untuk tidak marah, untuk tidak memberontak dengan apa yang terjadi dan menimpa pada diri kita. Kenapa? Karena semuanya itu ya kita ini sadar. Semuanya itu yang menentukan dan mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita terima karena ini Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan, bukan kita. Bukan manusia. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita itu ingat bahwasanya semuanya itu yang mengatur, yang menetapkan dan mentakdir adalah Allah, maka tahan jiwa kita. Tahan diri kita untuk tidak marah. Untuk tidak kemudian ya kita ini memberontak. Emosi dan yang lainnya ditahan. Ya. Ada sesuatu yang jatuh, pecah, mungkin sababiahnya seseorang, anak-anak, tahan. Kalau sudah terjadi, berarti semua takdir Allah. Takdir Allah, tahan. Jangan kita kemudian emosi, marah, berontak, wah segala macam. Ingat, sudah terjadi, sudah. Kita katakan qadar Allah, semua takdir Allah. Nah itu, tidak emosi, tidak marah. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuknya adalah ya menahan atau mengendalikan diri, menundukkan diri kita ini. Tatkala kita mendapati ujian, kesulitan, permasalahan hidup, ya, itu tetap kita ini tidak melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, ya, kita tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gambaran mudahnya adalah biasanya tatkala ditimpa oleh seseorang yang sedang sakit, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga akhirnya dia dirawat dan dalam keadaan tidak bisa bergerak kemanapun, kencing, ya BAB, buang hajat di situ, sehingga didapatinya bahwasanya tempatnya najis, pakaiannya najis, itu misalnya. Nah, ujian yang menimpa dia, maka meskipun kondisi yang seperti itu, dia hendaknya tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tetap mengerjakan sholat misalkan. Kalau sudah waktu sholat, kerjakan sholat. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu. Nah, itu akan dibahas dalam pembahasan fikih nantinya. Intinya apa? Tidak kemudian meninggalkan sholat. Jangan mengatakan, oh nanti saja sholatnya kalau sudah sembuh, ini najis semuanya. Enggak. Kerjakan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedang dalam keadaan seperti itu. Tetap untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga bentuknya adalah yaitu apa? Mengendalikan diri, menahan diri, jangan sampai tatkala mendapatkan ujian itu kemudian melaksanakan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya apa? Sebagai contoh misalkan tadi ya kita menyalah-nyalahkan orang lain, kita memaki-maki orang lain, kita ya menuduh orang lain terkait dengan musibah yang menimpa kita. Wah ini dia ini gara-garanya, dia ini. Padahal sebatas menuduh atau prasangka. Sementara kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain kalau tidak ada buktinya. Ya, mencela orang lain, ya, gara-garanya dia, akhirnya memaki-makinya. Kita tidak boleh memaki-maki, melecehkan orang lain. Maka kalau begitu, kita jangan sampai berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu bentuk nyatanya.
ya, dari yang namanya sabar, yang orang sangat mudah mengatakan sabar, tapi pada kenyataannya masih sangat jauh dari yang namanya bentuk kesabaran. Ya, jadi 3 poin itu. Yang pertama, tidak protes, tidak memberontak terhadap apa yang terjadi, karena semua itu adalah apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tetap kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita tatkala kita sedang menghadapi ujian-ujian dari Allah. Yang ketiga, jangan sampai kita tatkala mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kita kemudian melakukan perbuatan kesalahan. Ya, itulah bentuk nyata anak-anak ikhwan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang namanya sabar. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai nasihat untuk kita semuanya yang sedang dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Dan dengan sabar ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dan selamat dalam menghadapi kehidupan dunia yang fana dan penuh dengan fitnah ini. Nasal taufiq wa sadad wa taysir wa salamat wal afiyah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.